siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa yang mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa yang mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Gurindam 12 pasal 1 karya Raja Ali Haji. Ini nilai-nilai Gurindam mesti kita syiarkan, Pak. Betul. Huwan nuru yahdil hairina diya'u wa fil hasril mursalina liwa'u talaqqa minal ghaibil mujarradi ikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'u biha amtarat fil khafiqaini sama'u huwan nurul yahdil hairina biya'u wa fil hasyri zillul mursalina liwa'u talaqqa minal ghaibil mujarradi ikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'u biha amtarat fil khafiqaini sama'u huwan nur 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 huwan nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak semua, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Jika Tuhan menangkap balam, jangan ditangkap di hari Jumat. Dari bunyi jawab salam, tampaknya insya-Allah Allah banyak puasa sunat. Amin. Jalan-jalan ke penyengat tidak lupa minum kopi. Karena jawab salam kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesti kita gunakan media sosial, betul. YouTube-nya ada, Masjid As-Sahal. Saya tengok di Facebook beliau, Masya Allah, lengkap semua. Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita ceramah direkam. Ini live pula di Facebook Satru MA, jangan lupa tonton. Nampak bapak wajah-wajahnya di sini, ibu-ibu juga. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Yang sama kita muliakan orang-orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat
yang tak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umurnya, berkah dunia wal akhirat. Amin. Selanjutnya Pak Ketua Masjid kita, Pak Ketua Masjid As-Sahal, Pak Sekretaris dan juga Bapak Ibu pengurus. Kemudian ibu-ibu anggota Majelis Taklim, ya Allah tabarakallah, ramai ibu-ibu yang hadir di sini. Tempat-tempat lain pemainnya laki-laki semua. Tapi alhamdulillah di masjid kita ini ibu-ibu masya Allah tabarakallah ramai yang hadir. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ada anak-anak remaja datang. Masya Allah. Yang pakai songkok kita doakan nanti menjadi wali kota Tanjung Pinang insya Allah. 35 tahun yang akan datang. Betul. Sekarang mungkin dia SMP mungkinlah. Betul Pak? SMP. Baru lulus SMA, SD, tapi badannya besar ya, masya Allah, ya pas lah, tingkat SLTA. Yang sebelah lagi insya Allah menjadi anggota DPRD Provinsi Pulau Riau insya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengangkat sebuah tema besar. Pertama tentang keutamaan hari Arafah, keutamaan puasa Arafah. Yang kedua kita akan bahas tentang hal ihwal tentang ibadah kurban. Nah, jadi supaya lebih menguatkan hati kita di dalam melaksanakan ibadah puasa Arafah dan ibadah kurban. Nanti masalah pertanyaan kita buka nanti. Tausiah kita jam 5:15, kita tutup nanti jam 5:35 menit, 20 menit menyampaikan materi. Jam 5:30 kita buka nanti sesi tanya jawab. Baik terkait kurban, terkait puasa Arafah ataupun di luar materi, selagi saya bisa jawab, saya jawab insya-Allah. Tapi kalau tak bisa dijawab, nanti cari jawabannya di rumah. Alhamdulillah, safari dakwah subuh mubarakah kita berkat doa Bapak Ibu jemaah semua berjalan dengan lancar. Hari Senin itu tetap di RRI, hari Ahad di Surah As-Salam semalam, hari Sabtu di Masjid Raya Nurul Iman seperti yang direncanakan, berjalan dengan lancar alhamdulillah. Kemudian hari Jumat itulah di Pinang kemarin itu, Kamis di sini kemarin kan. Alhamdulillah tiap hari istiqomah insyaallah. Mudah-mudahan ini yang kita sampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga bermanfaat bagi umat dan bagi masyarakat. Mohon doanya Pak Ibu ya, mudah-mudahan Ustaz Satrio sehat badannya, panjang umurnya, walaupun suara ini sudah mulai serak berubah ini. Tapi alhamdulillah Allah berikan kekuatan untuk menyampaikan agama Allah. Baik, maghribnya berjalan Ustaz Satrio, alhamdulillah berjalan. Sudah pertemuan safari maghrib itu sudah lebih kurang 8 atau 9. Alhamdulillah. Hari Sabtu kemarin di Masjid Al-Hasanah Sungai Datuk sebelum balik motor. Ramai jemaahnya Pak, masjid besar, jemaahnya ramai. Masya Allah tabarakallah, buka sesi tanya jawab, banyak antusias masyarakat jemaah untuk bertanya. Jadi ini adalah program-program yang bermanfaat tentunya. Karena kita hanya orang biasa, tidak pejabat. Kalau pejabat berlaku tanda tangannya Pak, betul. Ustaz Satrio tak berlaku tanda tangannya. Maka ilmu yang kita miliki, suara yang dimiliki, kita gunakan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah
lil ahlil badri ya Allah. Pertama, sebelum kita masuk materi tentang keutamaan hari Arafah, kita akan menyampaikan tentang sekarang ini kan berbeda hari raya Idul Adha. Menurut hisab itu hari raya Idul Adha tanggal 28, jatuh pada hari Rabu. Berarti besok Pak ya? Besok, sekarang tanggal 27. Jadi kalau orang mengikut hisab, berarti puasa Arafahnya adalah hari ini yang berpegang kepada hisab. Yang kedua, berdasarkan ru'yah, ya, itu sudah ada kesepakatan dari Nahdlatul Ulama bahwa hari raya Idul Adha terjadi pada tanggal 29 Juni 2023 bertepatan dengan hari Kamis. Berarti puasa Arafahnya hari Rabu, di mana orang yang memegang hisab ketika itu sudah merayakan hari raya Idul Adha. Pusing jemaah sekarang ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan, bagaimana nih Ustaz? Ada yang galau, ada yang macam-macam lah reaksi ketidakpuasan. Ini mesti kita jelaskan Pak. Saya baca-baca literatur, saya tengok pula pendapat ulama-ulama, baru saya paham jawabannya Pak. Tak perlu galau. Dua-duanya benar. Mau Idul Adha-nya hari Kamis tanggal 29, berarti ru'yatul hilal. Yang hari rayanya hari Rabu itu berarti hisab. Nah, jadi dua-duanya betul. Yang tak betul mana? Yang tak betul orang tidak hari raya. Dia tak hari raya dan menyalah-nyalahkan orang. Ah, ini yang tak betul. Mana dalilnya? Kita singgung sedikit, Pak. Baik. Dari dunia ini adalah matlak. Matlak itu muncul terbit bulan. Dunia ini matlak atau ta'uddu muttalik. Bahwa dunia ini muncul bulan, apakah munculnya sama atau berbeda-beda? Coba jawab Pak. Muncul anak bulan di Tanjung Pinang di Indonesia pasti berbeda dengan luar negeri di Arab Saudi Mekah. Apalagi jaraknya berapa? 6.000 kilometer. 9.000, 6.000. 6.000. Jarak jamnya itu berbeda antara 6 jam lebih kurang. 5 atau 6? 4 jam. Jaraknya 6.000, perbedaan waktu 4 jam. Lebih dulu kita di Indonesia sholatnya daripada Arab Saudi. Betul? Baik. Jadi penampakan bulan itu satu atau berbeda-beda atau banyak? Banyak sekali, betul. Penampakan bulan jangankan berbeda negara, sesama Indonesia antara Tanjung Pinang dengan Sumatera Barat, Riau, Jambi, kemudian Palembang itu berbeda Pak, betul. Derajatnya berbeda. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa penampakan bulan itu berbeda-beda dia. Mana dalilnya Ustaz Satrio menunjukkan penampakan bulan itu berbeda? Baik. Dulu ada di zaman Abdullah bin Abbas, ketika itu bernama sahabat Quraib. Siapa namanya Pak? Quraib. Ditanya oleh Ibnu Abbas, Quraib ini dia dari Madinah berangkat ke daerah Syam. Syam tahu Pak? Tahu? Kalau dari Pamedan lurus belok kiri, Samsat. Itu kantor Samsat. Dari Pamedan kalau lurus sampai di Turki, Teluk Keriting.
Syam itu 4 negara sekarang. Pertama, Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Dulu satu saja. Jadi Qurab ini dia melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam. Ditanya setelah pulang oleh Abdullah bin Abbas, "Wahai Quraib, kamu kemarin puasanya kapan di Syam?" Maka Quraisy menjawab, ketika itu saya berpuasa di Syam itu hari Jumat. Oh, hari Jumat. Ya, kami di Madinah berpuasa hari Sabtu. Berarti berbeda, Pak. Sedangkan jarak Madinah dengan Syam itu hanya lebih kurang 1000 kilometer. Jarak tempuh 1000 kilometer saja berbeda penampakan bulan. Di Syam sudah nampak, maka sudah puasa waktu itu. Di Madinah belum tampak, belum puasa. Maka di Syam Jumat berpuasa, kemudian di Madinah hari Sabtu. Sedangkan 1 kilometer saja jarak tempuhnya berbeda penampakan bulan. Apalagi kita Indonesia dengan Arab Saudi yang jarak tempuh lebih kurang 6000 kilometer atau jarak waktunya itu 4 jam. Pastilah berbeda, Pak. Betul. Jadi bagaimana nih Ustaz Satrio tentang ibadah puasa Arafah ini? Nah, ketika kita berpuasa Arafah pada hari Rabu, orang tak wukuf lagi di Mekah. Muncul pertanyaan, kepada Pak Ketua menanya, berat juga pertanyaan Pak Ketua ini. Lama saya mikir kemarin tuh. Sampai tak tidur saya 2 hari 2 malam memikir pertanyaan Pak Ketua. Maka secara dalil, oh jumpa dia Pak. Maka kuncinya adalah, letak masalah itu adalah penampakan bulan tidak satu. Penampakan bulan berbeda-beda. Jadi kalau orang berangkat dari pendapat ru'yah, berarti kalau dirunut, kalau berpuasanya Arafahnya hari Rabu, kan tidak wukuf di Arafah lagi kan? Puasa Arafah itu kan berdasarkan tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun di Mekah tidak lagi mengatakan wukuf. Standarnya adalah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu sebenarnya hari Arafah. Jadi kalau tanggal 9 Arafah, patokannya dasarnya tentu penentuan 1 Zulhijjah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau kita runut ke belakang, awalnya adalah yaitu penampakan bulan. Jadi ibu-ibu, kalau berpuasa Arafahnya, kalau hari Raya Idul Adha-nya hari Kamis, berarti puasa Arafahnya besok. Kalau saya Ustaz saya berangkat dari mazhab, dari pendapatnya hisab, silakan puasa hari ini, lebarannya besok, hari Rabu. Ustaz Satrio pendapatnya mana? Kalau saya melihat berdasarkan melihat bulan, maka kesepakatan ulama kita, Nahdlatul Ulamanya ada, Pertinya ada, Wasliyahnya ada, disimpulkan bahwa jatuh 10 Zulhijjah itu adalah hari Kamis, berarti saya puasa Arafahnya hari Rabu. Walaupun hari Rabu itu di Mekah tidak ada lagi, sudah selesai wukuf. Karena patokan kita bukan wukuf tapi 9 Zulhijjah. Karena keyakinan kita di situ, Pak. Betul. Kalau yang besok hari Raya Idul Adha berarti berdasarkan hisab. Maka hari ini dia puasa Arafah. Dah selesai masalah, Pak. Ya, Bu? Ya, Bu? Dah, itu aja kuncinya. Maka saya sampaikan, metode berbeda karena hisab digunakan oleh Muhammadiyah. Ru'yatul hilal digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Cara berbeda, metodologi berbeda, maka hasil pun berbeda. Kan 2 caranya, hisab dan itu ru'yatul hilal.
Dah, tidak ada lagi masalah kan Pak? Nah, yang besok hari raya dihisap. Berarti hari ini puasa Arafah. Yang berkeyakinan menurut Lailatul Hilal berarti hari Kamis tanggal 29 dia hari raya Idul Adha, maka puasa Arafahnya itu pada hari Rabu. Saya ikut pemerintah, berarti saya besok puasa Arafah, hari Kamis solat Idul Adha. Hari ini insya Allah puasa sunat Pak. Puasa sunat alwiyah namanya. Jadi hari ini puasa, besok juga puasa. Makanya Pak Pengurus tahu Ustaz Satrio puasa nih, tak disediakan air. Disediakan tak diminum juga. Maka dikembalikan lagi sama ketua. Baik. Sekarang kita bahas. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustashqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Apa Ustaz Satrio keutamaan puasa Arafah? Hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? As-shamu Arafah ayyukaffiru sanatal madhi wal baqiyah. Siapa yang berpuasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, apakah hari Rabu, apakah hari Selasa, yang penting 9 Zulhijjah, dah selesai. Apa keutamaannya? Dapat mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dapat pengampunan 2 tahun. Muncul pertanyaan, kenapa bisa diampuni dosa 2 tahun? Sedangkan puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram 1 tahun dapat. As-shamu Asyura ayyukaffiru sanatal madhi. Siapa yang puasa Asyura diampun dosa setahun. Setahun cuma. Tapi puasa Arafah 2 tahun. Kenapa? Karena dikumpulkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad seminggu. Kemudian minggu menjadi bulan. Bulan menjadi tahun. Selama 360 hari dikumpulkan semua. Maka hari yang paling baik yaitu adalah hari Arafah 9 Zulhijjah. Makanya puasa Arafah itu lebih hebat, keutamaannya dapat mengampuni dosa 2 tahun. Karena hari itu adalah hari yang paling baik dibanding hari-hari yang lain. Nah, lalu yang lain dikatakan siyamu yaumi Arafah ahtasibu Allah ayyukaffar sanatal lati qabla wa sanatal lati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu Allah ayyukaffar sanatal lati qabla. Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1162. Hadisnya sahih. Itu hebatnya keutamaan puasa Arafah. Jadi yang berdasarkan ru'yah besok puasa Arafah. Sengaja aku puasa Arafah lillah ta'ala. Besok Rabu. Maka kalau hari Senin kemarin puasa sunat Zulhijjah dapat 2. Senin dapat, Zulhijjah dapat. Kalau ibu-ibu niatnya qadha hari Senin kemarin, sengaja aku puasa qadha lillah ta'ala. Utang puasa lunas. Yang kedua puasa Senin dapat. Yang ketiga Zulhijjah dapat. 3 ibu-ibu dapat. Laki-laki cuma 3 kita Pak. Kata ibu-ibu bukan 3 Ustaz, 4. Mana yang 4? Diet. Diet itu bonus lah. Begitu kata Al-Imam Zakaria Al-Ansari, ulama Mesir, sudah meninggal beliau. Pendapatnya dikutip oleh
ulama Mesir Atiyah As-Sakor. Dah, jadi itu penjelasan sementara. Sekarang kita bahas tentang ibadah kurban. Ini waktu berjalan terus nampaknya nih. Ada beberapa yang kita sorot tentang ibadah kurban, yaitu terkait kulit, Pak. Yang kedua terkait pembagian hewan kurban. Ini di tengah-tengah masyarakat banyak yang keliru. Kadang sudah disembelih hewan kurban, kulit kambing, kulit sapi dijual oleh panitia. Dijual. Tidak boleh dijual. Saya tengok kasus-kasus beberapa masjid dijualnya kulitnya. La ilaha illallah. Lama wak mikir kan. Nalah dalilnya. Ini dalilnya. Bahwa menjual kulit hewan kurban itu dilarang. Itu semuanya harus disedekahkan. Semuanya harus dibagikan. Maka tidak boleh yang namanya untuk menjual disebut dengan menjual kulit, ya kulit hewan kurban. Maka saya berusaha melihat tulisan yang saya buat 2 tahun yang lalu. Saya simpan di website www.satriodatuk.com. Masih ada ini tulisannya tentang hal-hal yang diketahui tentang ibadah kurban. Di sini ada tentang peruntukan daging, kemudian menjual kulit hewan kurban, kemudian tentang hukum, kemudian waktu untuk menyembelih hewan kurban. Di sini ada saya tulis, nanti saya coba kirim kepada Pak Ketua Masjid kita agar bisa dibagi, agar bisa dibaca-baca. Baik, hadis Nabi, man ba'a jilda udhayyati fala udhayyah lahu. Siapa menjual kulit, siapa menjual hasil kulit sembelihan hewan kurban, maka fala udhayyah lahu, maka tidak ada kurban baginya. Jadi kalau kulit hewan kurban ini mesti sedekah, disedekahkan semuanya. Tidak boleh dijual. Muncul pertama, Ustaz, kalau kulit hewan kurban ini repot, orang banyak tak mau. Karena prosesnya panjang, dibakar, dijemur lagi, orang tak mau. Kalau tak mau, kasih ke orang yang mau dan mau untuk memanfaatkan. Kalau diberi kepada orang yang pembisnis menjual kerupuk, apa namanya? Kerupuk kulit, kerupuk jangik kalau orang Padang ya. Silakan, tetapi jangan dijual. Kalau dijual, ini tidak boleh. Mau dijual dia, habis itu terserah. Yang penting akadnya itu tidak ada jual beli. Maka kata Nabi, sedekahkan semuanya. Jadi siapa menjual hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Baik, hadis berikutnya, la yastari bihi syai'an wala yabi'uhu walakin yatasaddaqu bi aw yanfa'u bi. Tidak boleh membeli sesuatu barang dengannya, tidak juga menjual hewan kurban tersebut, akan tetapi semuanya disedekahkan. Yatasaddaqu, disedekahkan, au yantafi'u bihi, atau dimanfaatkan. Jadi kulit itu termasuk kepada daging, maka tidak boleh dijual. Yang boleh dua, yang yatasaddaq, sedekah, au yantafi'u bihi, atau dimanfaatkan. Ini jadi catatan bagi kita penyelenggara kurban, maka tidak boleh menjual kulit kurban. Habis waktu. Baik, kita buka sesi jawab sebentar aja rasanya. Silakan Pak, ada pertanyaan terkait puasa Arafah, terkait ibadah kurban? Silakan Pak. Insyaallah kita tampung pertanyaan-pertanyaannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, baik. Terima kasih Pak tentang patungan untuk berkurban. Di sini ada saya tulis juga Pak. Kurban patungan anak sekolah. Wah, ini kan dalam rangka untuk berkurban, disuruh kumpulkan duit untuk sama-sama berkurban. Setelah kita membahas perihal tentang kurban, maka dapat disimpulkan pertama bahwa dalil keterangan di sini saya ambil pendapat dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anha, Allah meridhoinya, tentang bagaimana bentuk ibadah kurban yang pernah terjadi pada Rasulullah. Kata Nabi begini, kana rajulu yudahhiya bisyati anhu wa an ahlihi baitihi fayakulu wa yut'imun. Seseorang berkurban seekor kambing untuknya dan untuk keluarganya, mereka memakannya dan memberikannya kepada masyarakat lainnya. Jadi kalau seseorang berkurban seekor kambing dan untuk dia dan juga untuk keluarganya, ini dalil membolehkan untuk berkurban walaupun satu ekor kambing untuk diri dan keluarganya. Pendapat sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian ditakwilkan dari hadis Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Wa akhazal kabsha fa'at jama'ahu summa zabahahu summa qol bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa dahiyya bi. Beliau menyembelih, kemudian beliau mengucapkan, disembelih hewan kurban oleh Nabi, diucapkan bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari umat Muhammad dan umat dari keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Beliau berkurban dengannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya Nabi berkurban ketika itu kurban atas nama Nabi Muhammad, atas nama keluarga Muhammad dan atas nama seluruh umat Nabi Muhammad. Ini dalil menunjukkan bahwa kalau ada orang, saya tak mau berkurban, dulu kan sudah berkorban oleh Nabi. Ini kadang keliru juga Pak. Maka Nabi sudah meniatkan berkurban untuk diri, keluarga dan juga seluruh umatnya. Makanya pendapat untuk berkurban itu hukumnya pertama adalah yaitu sunat muakkad, sunat dianjurkan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kita kan mazhab Syafi'i. Kalau pendapat Imam Hanafi di daerah Arab itu pendapatnya adalah hukum berkurban wajib. Maka mana dalilnya? Kalau kamu tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat di tempat sholatku. Ada ancaman Nabi di sana. Jadi orang yang miskin tidak sempat berkurban, hidup melarat, ekonomi susah, makan susah, maka dulu Nabi sudah berkurbankan untuk Nabi Muhammad, keluarganya dan juga umatnya. Pertanyaannya adalah bagi kita yang mampu, betul? Saya tak mau berkurban. Kenapa? Dulu Muhammad sudah berkurban untuk saya. Karena kita umatnya. Hafal pula di hadisnya. Tapi bagi orang yang daif, lemah, susah ekonominya, maka dulu Nabi sudah ikut berkurban. Kemudian An Jabir ibni Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'ah wal baqara an sab'ah. Ini hadisnya sahih, kuat. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu onta untuk 7 orang dan sapi juga untuk 7 orang. Maka ini
hadis yang kuat yang sering sudah biasa kita lakukan. Maka satu sapi dikeroyok menjadi 7 orang peserta. Betul? Nah, inilah dia. Tapi kalau untuk beriuran bersama-sama boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengambil berkah. Karena kita anak-anak sekolah ini kan dia kan belum balik, Pak. Jadi ada syiar kurban untuk berpatungan boleh. Boleh berkurban, tak apa-apa. Patungan satu kelas di SMA 1 contohnya kan. Kelas 1A berkurban. Patungan dia 20.000, 30.000, 40.000, 30.000. Boleh, tak apa-apa. Dalam rangka syiar. Tapi yang kuatnya adalah ini satu ekor onta atau satu ekor sapi dikeroyok 7 orang. Mana dalilnya? Ini dia. Wal baqarah an sab'ah, al badanah an sab'ah. Onta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ini yang sudah biasa. Tapi kalau ada anak-anak kita sekolah ingin berkurban, patungan boleh, tak apa-apa. Jadi ini adalah berbagai macam pendapat berdasarkan hadis-hadis Muhammad SAW. Maka yang dikatakan Ustaz itu betul, tapi jangan separuh-paruh. Jangan separuh, maka sampaikanlah dalil itu secara menyeluruh sehingga nampak perbandingannya. Tidak boleh satu hadis betul, tapi tengoklah hadis yang lain. Jadi begitu Pak ya. Ini hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua adalah hadis yaitu dari pendapat keterangan sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Nabi berkorban untuk dirinya, keluarganya dan untuk agar diberikan kepada masyarakat yang lain. Sedikit lagi ini ada. Maka untuk hewan yang dibeli oleh anak sekolah yang umumnya berjumlah ratusan anak, satu kelas itu ada yang 40, ada yang 60. Kalau kami di kampus paling satu kelas itu 40 paling banyak. Rata-rata 30-an lah. Nah, bahkan ribuan anak sekolah, maka dalam hal ini aktivitas penyembelihan yang dilakukan belum bisa dikategorikan sebagai sembelihan hewan kurban. Masuk dalam kategori sembelihan dan sedekah biasa yang juga bernilai pahala di sisi Allah. Ini pendapat yang lain mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban dikategorikan untuk anak sekolah masuk dalam kategori sembelihan dan sedekah biasa yang juga menilai pahala di sisi. Masuknya kepada penyembelihan hewan kurban masuk kepada sedekah. Jadi karena kurban itu satu ekor sapi 7 orang, sedangkan penyembelihan hewan kurban pesertanya ratusan, di sini masuk kategori sembelihan dan sedekah biasa yang juga bernilai pahala di sisi. Makanya motivasi tadi niatnya, ambil syiar. Tapi yang kuatlah diambil Pak. 1 ekor onta, 1 sapi dikeroyok menjadi 7 orang. Tapi tak salah. Tak salah, baik. Iya.
Ya, 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 ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya jelas ya kurban itu ya pada prinsipnya satu ekor dikorban jadi 7. Apakah satu kalau keluarga, apakah digabung boleh. Tapi lebih baik kalau memang cukup untuk satu keluarga, satu ekor sapi lebih baik lagi. Saya di Korindo di tempat mertua saya, satu ekor sapi satu keluarga insya Allah lebih bagus lagi. Tapi kalau kita tak cukup hanya 2 orang ya gabunglah dengan yang lain menjadi satu ekor sapi. Kalau boleh lebih Ustaz, 2 sapi, kemudian sisanya 3 orang, tak cukup pula yang ketiga kelompok. Maka dijadikan untuk beli kambing. 3 ekor kambing, maka tidak perlu dipaksakan menjadi 3 ekor sapi. Karena nggak ada lagi pesertanya. Tak boleh pula ditolak. Kami cukup 2 sajalah, yang 3 ini kembalikan tak boleh pula. Maka solusinya adalah yaitu kambing beli. Jadi kalau lebih bagus Pak, kalau satu keluarga, bagus 1 ekor sapi. Kalau tidak ya gabung dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya. Habis waktu Pak, jam 6. Ibu-ibu, nah ibu-ibu belum ada nampak pertanyaan nih. Silakan ibu-ibu. Ibu-ibu ngikut aja lah, pokok kami ngikut yang terbaik lah Ustaz Satria. Ada pula tempat yang lain, terserah Ustaz aja lah, yang penting saya. Silakan ibu. Awak curiga Pak, kalau ibu tak bertanya khawatir awak masuk tak nih? InsyaAllah. Jadi insyaAllah. Oh niat. Niat kurban. Ya. Oh baik. Kalau niat itu kan dari awal Pak. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Dulu saya bukan lebaran kemarin, lebaran yang dulu lagi. Saya pulang kampung. Saya di kampung saya bilang, Pak panitia, saya berkorban atas nama bapak saya di kampung. Saya daftarkan. Itu udah lama setahun Pak. Baru kemarin kami transfer duitnya. Artinya niat itu dari awal. Kalau pas penyembelihan, kita datang untuk menyaksikan. Maka ketika hewan kurban itu disembelih, sebelum menyentuh darahnya kepada tanah, maka sebelum itu ada yang lebih cepat lagi. Apa yang lebih cepat? Ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Maka diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kenapa? Karena itulah keutamaan berkurban, dapat pengampunan. Sebelum menetes darahnya ke tanah, dapat ampunan Allah. Maka datang sama-sama. Kurban dari Syiah. Sipulan. Maka saksikan. Dalam rangka syiar. Ini panjang kalau dibahas ini. Tapi setidaknya yang poin-poin dapat sampaikan. Masalah kulit itu tidak boleh dijual. Kemudian masalah peruntukan daging itu sempat lagi dibahas. Yang jelas, daging ini boleh untuk 3 hari, boleh. Boleh untuk 1 bulan pun boleh. Mana hadisnya? Kata Nabi, wakulu makanlah, kemudian simpanlah. Jadi ibu-ibu, tak mungkin habis daging kurban 3 hari, maka boleh disimpan untuk 1 bulan. Maka kata Nabi, simpanlah. Makanya 1 bulan itu, jangan heran Pak, masih penuh kulkas dengan daging kurban. Sampai menyepak kulit kambing di kulkas. Maklum, itu boleh. Kata Nabi, simpanlah. Karena ini yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah Arafah dah selesai nih Pak ya. Karena ru'yatul hilal dan hisab. Insya Allah kita sama-sama yang mempunyai keyakinan hisab, berarti hari ini Arafah. Besok Adha. Yang punya keyakinan ru'yatul hilal, besok Arafah, maka hari Kamis Idul Adha. Dua-duanya benar. Mudah bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Haziniyah wa kuluniyah as-solih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin.
Ya Allah, pada kami memohon ya Allah, pada subuh yang penuh keberkahan ini ya Allah, kami berkumpul di Masjid As-Sa'al kilometer 14 ini ya Allah, curahkan keberkahan, rahmat, ridho, kasih sayangmu kepada kami yang hadir di Masjid As-Sa'al ini ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami, berkah umur kami dunia wal akhirat ya Allah. Ya Allah, istiqamahkan hati kami dalam salat berjamaah ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah, agar kami bisa bersedekah, berinfak, berwakaf dan mengambil bagian kurban pada tahun ini ya Allah. Ya Allah, takdirkan kami ya Allah melakukan amal-amalan terbaik, khususnya ya Allah kami melakukan pada hari Arafah ya Allah, berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah dapat mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, padamu kami memohon, padamu kami meminta, kabulkan ijabahlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa Bapak Ibu masuk solat sunat Isra, solat sunat 2 rakaat, Allah mendapatkan pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, kami tutup dengan sebaik pantun burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.